kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Walaupun ya cuacanya sedang dingin ya, Pak ya, Sumedang. Betul, betul pengaruh dari kedekatan matahari itu ya Bu ya. Jadi matahari katanya menjauh. Jadi suhu sekarang memang belakangan ini agak sedikit terasa dingin sampai bulan Agustus katanya Bu. Oh iya, oke. Hmm, Ternyata itu ya Pak faktornya ya Pak. iya Bu, betul. Ya Bu, barangkali pada kesempatan hari ini ada yang bisa saya bantu Bu? Iya ini Bapak saya mungkin mau istilahnya sharing lah ya Pak ya tentang permasalahan saya. Ini kan kebetulan untuk SKBM tahun ajaran baru ini saya naik nih Pak, naik kelas langsung ke kelas 6. Awalnya dari kelas 4. Nah, memang, dulu juga waktu di kelas 4 saya ini kan yang istilahnya mengawali gitu ya, mengawali kurikulum merdeka. Nah, sekarang terjadi lagi Pak, saya mengawali di kurikulum merdekanya di kelas 6. Mungkin kalau keresahan saya terhadap kurikulumnya itu tidak istilahnya ya kalau kebingungan itu pasti ada, tapi kalau secara materi itu insya Allah sudah dikuasai. Kalau yang saya bingungkan itu sebenarnya lebih ke teknik kurikulum merdekanya yang ada di kelas 6-nya gitu loh Pak. Kalau kalau kelas 6 itu kan identik sekali dengan ujian praktek, lalu ada ujian itu juga istilahnya apa Pak, kalau 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 dulu kan UN, kalau di sini itu lebih ke akhir jenjang ya? Betul, sumatif akhir jenjang Bu SAJ. Nah, ya gitu. Nah, sedangkan yang menjadi concern saya itu adalah saya lebih ke kurang bisa mungkin ya Pak ya, kurang piawai untuk berelasi dengan rekan sejawat untuk istilahnya apa ya, banyak permasalahan atau banyak kebingungan yang saya rasakan tapi tidak bisa sharing ke teman-teman karena ya itu tadi tipe saya yang kurang bisa melatih kemampuan relasi dengan teman-teman. Jadi ya selama ini saya ya bingung sendiri gitu loh Pak. Oh begitu Bu ya, baik. Mungkin kita garis bawahi Bu ya, karena memang Ibu dari awal ada muncul kurikulum merdeka, pada tahun 2 tahun belakangan Bu ya, Ibu sebagai guru kelas 4 diberi kurikulum baru, kurikulum merdeka, di mana pada saat itu baik disebutnya literasinya atau belum ada contoh-contoh dari manapun, tapi Ibu sudah harus menjalaninya gitu ya, harus melakukan kurikulum merdeka, menjalankan kurikulum merdeka. Dan hal ini terulang lagi di kelas ketika Ibu diberi tugas mengajar di kelas 6 Bu ya. Dan terjadi lagi yang jadi masalah adalah ketika Ibu ingin mengajak rekan Ibu untuk bisa berbagi praktik baik gitu, mungkin bisa disebutnya seperti itu Bu ya, berbagi pengalaman atau berbagi ilmu, sehingga ketika mendapatkan hal baru, Ibu tidak merasa kaget lagi gitu ya. Yang jadi masalah Ibu kesulitan dalam hal itu. Betul seperti itu Bu? Iya, mungkin ada satu yang saya konfirmasi kalau waktu kelas 4 tidak terjadi kebingungan karena ada bantuan IHT gitu Pak dari Oh, oh, Ibu sudah mendapatkan IHT ya? iya, bukan IHT ya, kalau itu satu Sumedang itu, workshop workshop yang memang Ya. difasilitasi dari Dinas Pendidikan. Jadi, tadi saya bilang kalau dari segi materi mungkin saya tidak terlalu ada kebingungan ya, Pak, ya, tapi kalau misalnya dari segi administrasi yang memang khusus untuk kelas 6 gitu loh, Pak, kayak ujian yang lain. Nah, itu yang saya bingungkan itu. Oh iya betul Bu, memang keresahan Ibu tuh memang ketika di kelas 6 Bu ya, karena yang harusnya kita efektif belajar 12 bulan ketika di kelas 6 kan tidak seperti itu, karena banyak terganggu dengan praktek siswa atau praktek murid, dan juga kadang-kadang SAJ-nya itu lebih awal Bu ya, SAT juga, asesmen sumatif akhir tahun juga lebih awal, sehingga nanti mungkin administrasinya Ibu harus seperti apa begitu Bu ya. Iya, betul, Baik Bapak. Ibu. Ya, kita mulai coachingnya Bu ya. Yang pertama, mungkin tadi
tujuan Ibu mendapatkan coaching dari saya itu seperti apa, Bu? Tujuan akhirnya mungkin yang Ibu ingin harapkan? Mungkin kalau tujuan akhir yang saya inginkan itu, saya bisa istilahnya mengajak rekan sejawat untuk duduk bersama, selain dari rapat ya Pak ya, selain dari rapat dinas yang memang betul kita peruntukkan untuk IHT gitu, in-house training. Betul, betul. Itu tujuan saya. Terus yang selama ini saya rasakan kan, walaupun ada senior ya Pak ya di kelas sebelah saya gitu yang kelas 6, tapi beliau itu mengatakan beliau juga kayak semacam kurang pede gitu loh Pak karena kurmer itu tadi. Jadi Betul. istilahnya saya itu ada, kalau bisa dijabarkan terombang-ambing gitu ya Pak ya. Ketika saya juga bingung, tapi orang lain juga ini kepada saya gitu, mengandalkan saya gitu, menganggap bahwa saya ini memang sudah paham betul tentang kurmer. Nah itu mungkin Bapak, jadi tujuan akhir saya itu mungkin nanti kita bisa duduk bersama, tidak menutup kemungkinan saya juga yang mengisi materinya, tetapi yang saya mau kita itu betul-betul istilahnya punya solusinya gitu Bapak. Kita ada waktu untuk melakukan IHT. Kalau yang sekarang terjadi itu kan kayak semacam rapat dinas saja sudah ini udah malas-malasan, sudah sibuk sendiri gitu loh Betul. dengan kelasnya masing-masing. Itu sih Pak tujuan akhirnya. Betul Bu ya, seperti itu Bu ya. Lalu kira-kira nanti Ibu ketika setelah melakukan coaching ini, apa yang Ibu ingin dapatkan gitu Bu? Apakah nantinya Ibu berharap mendapatkan solusi ketika ingin sharing gitu ya dengan rekan sejawat atau seperti apa Bu? Kalau yang saya inginkan sih, saya bisa sharing apa yang saya bisa itu semampunya. Tapi ketika sharing itu tadi, jadi teman-teman saya juga, rekan sejawat saya juga bisa istilahnya saling berbagi apa yang mereka ketahui gitu loh Pak. Jadi Iya, tidak jadi dua arah dipendam. Ibu. Iya Mhm. betul, dua arah, jangan hanya dari saya. Karena itu memang beban tersendiri gitu loh Pak. Kalau misalnya orang lain terlalu mengandalkan saya, nanti takutnya ekspektasi orang lain itu terlalu tinggi, malah apa yang saya berikan tidak sesuai yang mereka inginkan. Jadi saya itu inginnya dua arah. Saya yakin pasti semuanya juga pernah gitu ya mempelajari kurmer. Kan tidak hanya guru kelas 6 ya Pak, yang sudah itu guru kelas 5 ke bawah gitu loh. Iya, betul, betul. Jadi saya maunya itu kita saling berbagi informasi. Iya Bu, betul. Kira-kira berarti menurut Ibu, nanti ukuran keberhasilan dari hasil coaching kita itu berarti yang saya amati dari dari curahan hati Ibu itu berarti keberhasilannya diharapkan nanti dengan rekan sejawat bisa saling berbagi itunya Bu ya, best practice-nya Bu ya. Jadi Ya. pengalamannya guru yang didapat dari mungkin mengikuti webinar atau apapun bisa di-sharing-kan kepada Ibu. Jadi Ibu bisa kembali lagi berbagi lagi kepada rekan tersebut gitu. Jadi ada satu titik merah atau satu garis benang merah yang bisa Ibu temukan dari obrolan Ibu dengan rekan sejawat Ibu. Seperti itu Bu ya ukuran keberhasilannya. Iya, betul sekali Bapak. Iya, baik. Baik Ibu, kita mulai gali saja Bu ya. Jadi kalau dari pengamatan Ibu, Ibu itu seperti apa gitu Bu? Ketika Ibu menggambarkan diri Ibu sendiri berada di sebuah instansi di mana yang Ibu rasakan teman-teman Ibu itu eh, seperti apa gitu. Jadi Ibu menggambarkan diri Ibu itu seperti apa, lalu yang diterima oleh rekan-rekan Ibu itu sebagai apa? Sebagai sosok guru seperti apa gitu Bu? Mungkin kalau yang saya rasa yaitu tadi ekspektasi dari rekan saya, sejawat saya itu tinggi sekali kepada saya. Ya bukan berarti istilahnya besar kepala ya Pak ya, tapi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan itu pertama karena saya guru muda,
di sekolah, bisa dibilang guru muda juga. Lalu, kebetulan saat, workshop yang Kurmer yang pertama itu, yang kelas 1 dan 4 itu, saya yang mengikutinya gitu. Sedangkan kalau yang guru kelas 1 kan senior ya Pak ya, jadi ada keterbatasannya gitu. Jadi anggapan rekan sejawat itu semua menganggap bahwa saya sudah ahli dalam Kurmer itu sendiri. Mungkin, itu kalau misalnya ya istilahnya kalau ada apa-apa, yang selalu ingin untuk ya kalau misalnya ada pemateri atau apa, ya diserahkan kepada saya, gitu sih Pak, kalau mungkin saya menganggap peran saya di mata rekan-rekan seperti itu. Oh begitu Ibu ya, kalau saya amati berarti Ibu itu dianggapnya sebagai guru serba bisa Bu ya? Di mana di mana ketika Ibu sudah mendapatkan ilmu, otomatis rekan-rekan akan selalu percaya Ibu bisa menularkannya lagi. Tetapi Ibu beranggapan bahwa diri Ibu sendiri pun kadang masih belum maksimal gitu Bu ya? Iya, betul Pak, masih banyak kurang pedenya Pak, kalau Betul yang Bu. saya rasa itu. Iya, berarti kalau kita ambil rentang nih Bu, kira-kira Ibu dari 1 sampai 10, Ibu ada di rentang berapa saat ini Bu? Kalau saya sih menganggap ada di 7 sih Pak. Jadi kalau dibilang, kurang juga tidak gitu loh Pak. Iya iya. Kalau dibilang saya istilahnya kalau kurang juga, kurang menguasai juga tidak gitu. Tapi kalau dibilang menguasai, sangat menguasai juga tidak. Jadi saya pikir sepertinya 7 rentang yang cocok. Oh, Ibu di rentang 7 Bu ya, berarti tidak terlalu mengkhawatirkan. Berarti kira-kira inginnya Ibu nanti setelah ada coaching ini Ibu berada di rentang berapa Bu nanti di akhirnya? Iya, karena tujuan akhir saya itu kan bisa merangkul rekan sejawat, otomatis itu sudah, istilahnya apa ya, tujuan akhir saya banget gitu ya, karena ya itu tadi ingin, apa namanya, bikin rekan sejawat itu bisa kompak lah gitu ya. Nah, itu kan tujuan yang berat juga, jadi saya inginnya ada di rentang 9, di mana saya betul-betul tidak lagi kurang pede gitu ya, tidak lagi banyak pikiran, pokoknya harus apa ya, harus berani bertindak gitu. Sepertinya di Oh, rentang 9, Pak. betul Bu ya, berarti Ibu merasa ada sebuah kekuatan dalam diri Ibu ya, kekuatan untuk merubah hal tersebut Bu ya. Kira-kira apa Bu kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan rentang 9 itu Bu, rentang 9? Kalau kekuatan saya itu yaitu tadi, saya sedikit banyaknya sudah pernah, mendalami kurikulum Merdeka. Jadi kalau untuk segi konten gitu ya, untuk dari segi materi, saya bisa berbagi best practice ke rekan sejawat. Itu, salah satu dari kekuatan saya. Kalau kekuatan yang lainnya mungkin, saya bisa bargaining gitu dengan kepala sekolah. Jadi, itu kekuatan kedua saya gitu, ketika saya sudah bisa menguasai materi, tapi kan saya kurang mampu nih di kemampuan sosial saya kepada rekan sejawat. Nah, ada istilahnya, ada yang bisa saya lakukan, yaitu dengan bargaining dengan kepala sekolah, gitu. Oh iya baik Bu, berarti memang sebetulnya kekuatan atau hal positif itu sudah Ibu miliki Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu peluang atau kemungkinan kira-kira apa nih dari dua pilihan Ibu tadi yang bisa Ibu ambil dulu gitu misalkan apakah dari bargaining dengan kepala sekolah atau dengan rekan guru dulu kira-kira kemungkinan apa dulu Bu yang bisa Ibu ambil pertama? Nah, kalau kemungkinan yang bisa diambil pertama, ya tentunya yang paling atas ya Pak ya, yang paling istilahnya paling bisa membantu yaitu bisa bargaining dengan kepala sekolah dulu. Karena kalau misalnya saya tujuannya mau sharing materinya dulu kan tentunya kayak semacam apa ya Pak ya, kurang ada powernya gitu. Kalau dari diri saya sendiri. Misalnya saya tiba-tiba Bapak Ibu ayo kita kumpul, kan itu kayak kurang ada ini ya Pak ya, kayak Betul Bu, ada betul. kurang dukungan gitu loh.
eee, betul. kasarnya nanti guru Sayonganan ya, Bu, ya? nah iya, kasarnya nanti guru-guru yang lain, "Apaan?" gitu ya, "Kok sotoy sekali?" gitu, dan lain sebagainya. Paling itu Iya. sih, Pak, saya minta dukungan dulu dari kepala sekolah, baru selanjutnya, bisa saya istilahnya apa ya, bikin perencanaan untuk ke depannya. Iya, baik. Berarti kira-kira hambatan apa yang Ibu rasakan atau gangguan apa yang kira-kira dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu untuk mencapai rentang 9 itu, Bu? Kalau hambatan, tentunya saya itu takut terjadi penolakan, Pak. Itu ketakutan terbesar saya. Karena ya itu tadi kalau pendidikan orang dewasa itu kan andragogi itu bisa bisa dibilang kompleks ya, Pak, ya. Betul, iya. Saya itu takut terjadi penolakan, tapi bukan penolakan dari guru senior malah, Pak, yang saya takutkan. Kalau guru senior itu yang saya lihat mereka, ayu-ayu aja gitu. Eee, apa namanya, karena memang mereka tidak bisa berbuat banyak. Jadi kalau misalnya ingin diberikan sesuatu ilmu yang baru, mereka pasti akan menerima walaupun dengan keterbatasan. Yang saya takutkan itu adalah dari beberapa mungkin ya, tipe guru yang dia itu seperti sudah menolak duluan gitu loh, Pak. Jadi kayak merasa senioritas juga mungkin bisa kali ya, Pak, ya. Jadi Betul. merasa yang dihadapinya lebih muda dari dia, terus materinya juga sudah dia kuasai, jadi buat apa lagi berdiskusi, kan ada yang tipe seperti itu ya, Pak, ya. Iya, betul, Bu, iya. Iya, itu saya takutnya Kalau yang saya takutkan itu adalah penolakan seperti itu, Pak. iya, betul, Bu. Kira-kira, Bu, gini, Bu, tadi kan Ibu sudah merasakan hambatannya, tetapi Ibu melihat ada peluang di situ, Bu, ya? Dan Ibu juga merasakan ada kekuatan dalam diri Ibu gitu, kekuatan untuk melakukan perubahan gitu. Kira-kira nih Bu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Kalau rencana saya tadi, saya bisa merumuskan yang pertama tentunya, diskusi dengan kepala sekolah, meminta dukungan dengan kepala sekolah. Lalu saya juga istilahnya tidak tangan kosong juga ya, Pak, sepertinya memang harus kalau ingin, menembus benteng sepertinya saya juga harus membawa peralatan yang memadai gitu loh. Ini kan problemnya itu sebenarnya ada di diri saya juga, saya yang harus berani kan, yang harus berani mengambil langkah. Iya Nah Bu, betul Bu, iya. iya, jadi mungkin Kira-kira Bu, ya silakan Bu, silakan. iya, jadi rencana saya, ya saya harus lebih banyak belajar lagi gitu loh Pak, sebelum benar-benar bisa sharing ke teman-teman gitu. Iya, baik Bu. Kira-kira Bu, kalau skala prioritas Ibu akan memprioritaskan apa dulu Bu? Kalau skala prioritas, karena yang paling awal itu harus dari diri saya sendiri, yang pertama saya harus belajar dulu Pak, yang pertama. Ya, jadi memperkuat Ibu lagi ya, mendalami Ibu lagi menambah ilmu Ibu lagi sehingga ketika berhadapan dengan rekan lebih pede lagi gitu Bu ya. Iya betul Pak. Iya. Strateginya Bu, mungkin ketika Ibu merasa prioritas diri itu lebih utama daripada dengan rekan sejawat Bu, strateginya gimana Bu? Kalau strateginya, karena sekarang sih mungkin yang ya ini ada kekhawatiran lagi maksudnya itu tidak didukung oleh kecamatan ya Pak ya. Jadi kan di kecamatan sendiri juga tidak ada nih adem ayem aja, nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Iya, Jadi ya mau tidak mau strategi yang saya lakukan itu sharing ke rekan sejawat di luar daerah gitu, rekan-rekan yang memang teman kuliah yang sudah kerja di luar, karena mau tidak mau ya bagaimana ya Pak ya, karena kalau misalnya sharing dengan rekan sekolah yang ada di sekolah gitu, rekan sejawat yang ada di sekolah kan sama-sama belum mengerti. Dan rekan sekolah yang ada di luar pun gitu, yang sama-sama satu kecamatan, yang saya pahami gitu ya setelah beberapa kali chatting, sama-sama bingung juga Pak. Jadi ini mah kayaknya harus sharing keluar gitu loh Pak strateginya.
Oh gitu ya. Kira-kira Bu, Ibu membutuhkan waktu berapa lama Bu sehingga tujuan Ibu tercapai? Kalau dari segi urgent memang harus secepatnya Pak, karena kan minggu depan kita sudah mulai pembelajaran ya Pak ya. Sekarang kan MPLS nih. Saya mungkin menargetkan ke diri saya 1 minggu dari sekarang, 7 hari dari sekarang gitu. Baik Bu. Berarti ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya dalam Oh, seminggu ini? kalau ukuran keberhasilan saya itu adalah minimal terlaksananya IHT walaupun dilakukan secara sederhana. Jadi kayak walaupun hanya di ruang guru gitu ya, tidak formal, harus ada apa misalnya kelas khusus gitu tidak. Jadi kalau misalnya saya sih tujuan akhirnya itu aja, IHT-nya bisa dilaksanakan secara santai. Iya. Nah kan tadi kan Ibu ada beberapa hambatan dan gangguan Bu ya. Cara mengantisipasinya seperti apa Bu? Kalau mengantisipasi karena hambatan saya itu dari pribadi orang lain, tentunya mungkin saya tidak dapat berbuat banyak ya Pak, tapi yang saya pahami ketika kita bekerja dengan tulus gitu ya, ketika kita mengajar dengan tulus, kan kalau ke anak aja, anak juga bisa merasakan ya Pak, apa yang kita ajarkan gitu. Nah mungkin ini juga namanya manusia gitu, hubungan personal antar manusia. Jadi kalau saya sih all out dulu aja dari diri saya gitu, keluarkan kemampuan saya semaksimal mungkin dan berbagi dengan tulus gitu ya tanpa ada tujuan tersembunyi gitu terselubung. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati saya itu bisa diterima gitu dengan baik oleh rekan sejawat saya. Iya Bu, betul Bu. Jadi Ibu berharap ada apa ya, bisa menyentuh hati dulu Ibu ya, sehingga sekeras apapun manusia, sekeras apapun rekan Ibu, ketika hatinya tersentuh, beliau akan mulai luluh gitu ya, atau terenyuh gitu Bu ya. Lalu komitmen apa Bu kira-kira Bu? Komitmennya seperti apa Bu terhadap rencana aksi Ibu? Kalau komitmen saya tentunya ya itu tadi saya harus terus belajar. Terus saya juga tidak jangan sampai malu lah untuk bertanya ke rekan-rekan yang lain gitu ya sampai benar-benar apa yang saya bingungkan itu terjawab. Terus komitmen saya adalah IHT ini itu tidak hanya dilakukan sekali gitu loh Pak, karena kan namanya belajar berbagi gitu ya, tidak mungkin bisa goals dalam satu kali. Mudah-mudahan bisa secara rutin gitu. Betul Bu. Kira-kira siapa Bu? Siapa orang-orang yang kemungkinan dapat membantu Ibu selain dari apa ya, rekan Ibu, rekan kuliah gitu Bu ya? Dan apa yang bisa membantu Ibu tersebut dari bantuan orang tersebut Bu? Kalau yang pertama yang paling utama itu yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah tentunya karena namanya perintah ya dari pimpinan pasti dituruti oleh semua. Tapi kalau dari segi guru itu bisa dibantu oleh rekan yang memang sefrekuensi dengan saya gitu. Walaupun dari segi materi dia tidak bisa membantu, tapi dari segi untuk merangkul teman-teman yang lain bisa dibantu oleh teman saya gitu. Iya Bu ya, berarti kepala sekolah dulu Ibu ya yang ingin Ibu harapkan bisa membantu Ibu gitu ya. Iya, betul, Pak. Lalu setelah kepala sekolah dengan rekan yang sefrekuensi gitu Ibu ya. Iya. Bagaimana Bu kira-kira Bu nanti tindak lanjut setelah adanya coaching dari saya ini Bu? Kalau tindak lanjutnya ya saya akan tetap menerapkan akan terus belajar tadi, terus melaksanakan IHT-nya itu secara rutin dan kalau memang ada keberhasilan setidaknya ada satu produk atau 2 produk gitu ya, yaitu kan administrasi yang tercetuskan dari hasil IHT. Nah itu mudah-mudahan nanti malah kita itu semakin ingin nambah gitu, ingin terus belajar lagi gitu.
tindak lanjutnya itu sih. Iya, baik Ibu. Berarti untuk coaching kali ini Bu ya, saya tarik garis besar. Jadi Ibu itu udah mulai merasakan keresahan di awal semester ini karena Ibu langsung loncat dari kelas 4 ke kelas 6 ya. Dan langsung diberikan kurikulum merdeka di kelas 6 yang baru tahun ini berjalan gitu Bu ya. Lalu Ibu merasakan ada seperti anggapan bahwa Ibu itu adalah dari rekan-rekan itu menganggap Ibu itu bisa diandalkan gitu, serba bisa gitu. Jadi ketika Ibu ingin meminta sharing dari orang lain, Ibu tidak mendapatkan itu. Padahal Ibu ingin karena Ibu merasa rentang Ibu disetujui, Ibu ingin meningkatkan sampai di rentang 9 gitu ya. Ada kekuatan yang dalam diri Ibu itu padahal ya, ada hambatan juga, tetapi tadi sudah kita bicarakan cara mengatasi seperti apa, peluang yang bisa diambil, kemungkinan terkecilnya seperti apa gitu Bu ya. Lalu Ibu berharap mulai minggu depan atau jangka waktu Ibu adalah seminggu ke depan karena memang setelah MPLS pembelajaran kurikulum merdeka itu harus sudah mulai berjalan. Dalam 7 hari ke depan itu Ibu berharap ada perubahan. Dengan cara apa? Ibu tadi merencanakan bahwa Ibu ingin bergaining dulu dengan Pak Kepala Sekolah gitu ya, dengan Bapak Kepala Sekolah sehingga Ibu bisa mendapatkan kekuatan lebih untuk mengajak rekan lainnya untuk berbagi praktik baik gitu. Karena skala prioritas Ibu itu ingin bisa merubah diri Ibu dulu. Ibu otomatis akan tetap belajar untuk sambil berjalan ketika ada tindakan dari kepala sekolah, mengajak rekan lainnya, sehingga nanti Ibu dapat mengatasi gangguan tersebut. Dan Ibu sudah berkomitmen juga untuk tetap melaksanakan rencana aksi dan juga tindak lanjutnya tadi Ibu sudah akan dilakukan juga Bu ya. Saya rasa Ibu sudah dapat mengatasi masalah Ibu dengan dengan sistematis Bu ya. Baik Bu, seperti itu ya. Terima kasih Bu ya atas coaching kali ini. Saya harap Ibu dapat mendapatkan solusinya untuk mengatasi masalah yang Ibu temui saat ini. Iya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih atas waktunya Pak.